Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Sudah siap untuk belajar matematika? Nah, sebelum kita langsung masuk ke materi, ada hal penting yang harus kalian ketahui bahwa untuk pelajaran matematika, kalian harus siapkan 2 buku, yaitu untuk buku catatan, untuk mencatat materi yang kalian dapat, dan buku tugas untuk mengerjakan latihan soal. Jadi nanti pada saat saya menyuruh kalian untuk mengerjakan, itu kalian kerjakan di buku tugas. Sedangkan kalau misalkan nanti sudah masuk ke materi, kalian wajib untuk mencatat hal-hal yang kalian anggap penting. Seperti itu. Nah, kemudian hal yang penting kedua adalah untuk setiap pertemuan, kalian harus men-share atau menfoto catatan kalian dan itu nanti akan mendapatkan nilai. Seperti itu. Kemudian, setiap soal untuk materi yang hari ini ada 8. Jadi, yang harus kamu kumpulkan adalah catatan kalian dan pekerjaan kalian sebanyak 8 soal tadi. Kemudian kalian kumpulkan ke saya, nomornya sudah tertera via Telegram. Dan jika ada yang ditanyakan, silakan langsung japri ke saya. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu materi tentang bilangan bulat. Kita harus tahu dulu, apa saja ya bilangan bulat itu? Yang pertama adalah bilangan bulat positif. Pasti kalian sudah tahu, bilangan bulat positif itu dimulai dari angka 1. Angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian, bilangan bulat yang kedua adalah bilangan 0. 0 pasti kalian sudah tahu angka 0. Kemudian yang ketiga adalah bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif dimulai dari angka negatif 1. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Itu dinamakan bilangan bulat. Jadi, bilangan bulat ada 3. Saya ulangi, bilangan bulat positif, bilangan 0, bilangan bulat negatif. Nah, kalau kita membahas tentang bilangan bulat, itu tidak lepas dari yang namanya garis bilangan. Jadi, anak-anak, garis bilangan itu adalah yang ada di gambar. Yang kalian lihat, ada garis, ada bilangan. Nah, untuk bilangan positif yang sudah saya bahas tadi, bilangan positif itu dimulai dari angka 1. Sehingga angka 1 hingga ke kanan itu dinamakan bilangan positif. Kemudian negatif 1, negatif 2 adalah bilangan negatif. Jadi kalau misalkan kalian ditanya, gimana ya garis bilangan itu? Ya garis bilangan itu seperti ini. Garis bilangan ada garis dan ada bilangan. Seperti itu. Selanjutnya, kita akan membandingkan bilangan bulat. Jadi anak-anak, kalau bilangan bulat itu, bilangan itu disusun secara menaik dari kiri ke kanan. Coba kalian pause video ini, kalian back lagi, kalian kembali lagi ke gambar garis bilangan. Jadi, semakin besar angka negatifnya itu semakin kecil. Misalkan negatif 6 sama negatif 1 itu lebih kecil negatif 6. Karena apa? Karena bilangan itu disusun secara menaik dari kiri ke kanan. Seperti itu. Nah, kalau kita akan membandingkan yang namanya bilangan bulat, itu tidak lepas dari tanda kurang dari ataupun lebih dari. Seperti yang kalian lihat, kalau kurang dari itu seperti itu, lebih dari juga seperti itu. Kalau pertanyaannya adalah membandingkan, berarti jawabannya antara kurang dari atau lebih dari. Contoh soal, tentukan tanda hubung dari 3,5. Kita lihat dulu di garis bilangan. Angka 3 itu ada di sebelah kiri angka 5. Karena 3 ada di sebelah kiri angka 5 dan bilangan itu disusun dari kiri ke kanan, maka tanda hubung yang tepat adalah
kurang dari. Kita cocokkan. 3 kurang dari 5. Apakah benar anak-anak? Ternyata benar. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan membahas sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat. Pasti kalian di SD atau MI kalian sudah belajar tentang penjumlahan. 3 tambah 5, 6 tambah 4, dan lain sebagainya. Nah, yang harus kalian tahu adalah bagaimana atau apa saja sifat-sifat penjumlahan itu. Sifat yang pertama adalah sifat tertutup, di mana sifat tertutup itu adalah bilangan bulat ditambah bilangan bulat menghasilkan bilangan bulat. Contohnya, negatif 3 apakah bilangan bulat? Ditambah 6 apakah bilangan bulat? Sama dengan 3. Apakah 3 menghasilkan bilangan bulat? Ternyata bulat ditambah bulat sama dengan bilangan bulat. Itu namanya adalah sifat tertutup. Jangan lupa ya anak-anak, karena nanti biasanya di ulangan kalian di UTS atau di UAS itu akan keluar. Sifat yang kedua, sifat komunikatif, di mana A ditambah B sama dengan B ditambah A. Kebalikannya. Jadi komunikatif itu kebalikannya. Misalkan 8 ditambah 2 sama dengan 2 ditambah 8. 8 tambah 2 itu menghasilkan 10, 2 dan 8 menghasilkan 10 juga. Berarti sifat komunikatif itu berlaku. Seperti itu. Sifat yang ketiga adalah sifat asosiatif. Asosiatif itu adalah kurung A plus B kurung tutup ditambah C. Sama dengan A plus kurung B plus C. Kalau misalkan kalian menemukan bentuk yang seperti ini, yang ada kurungnya, yang harus kalian kerjakan dulu adalah yang ada kurungnya. Jadi misalkan A plus B plus C, kalau ada kurungnya ya yang A plus B yang dikerjakan dulu. 3 ditambah 2 ditambah 5 sama dengan 3 tambah 2 plus 5. Itu kurungnya dia berpindah. 3 tambah 2 menghasilkan 5 plus 5. Kemudian yang ruas sebelah kanan 3 tambah 2 plus 5. 3 ditambah 7 menghasilkan sama-sama 10. Kalau menghasilkan sama-sama 10, maka sifat asosiatifnya berlaku. Seperti itu. Jangan lupa dicatat anak-anak. Kalau misalkan kalian menemukan bentuk yang seperti itu, bentuk yang ada kurungnya, berarti kalian harus mengerjakan yang ada kurungnya terlebih dahulu. Kemudian, sifat yang terakhir dari penjumlahan adalah unsur identitas. Unsur identitas ini maksudnya dia berhubungan dengan angka 0. A plus 0 sama dengan 0 plus A sama dengan A. Misalkan 0 ditambah 7 sama dengan 7 ditambah 0 sama dengan 7. 0 tambah 7 itu 7. 7 tambah 0 itu juga 7 sama dengan 7. Berarti 7 sama dengan 7 sama dengan 7. Maka unsur identitas itu berlaku. Seperti itu. Kalau inverse itu adalah lawan dari suatu angka atau bisa dikatakan kebalikannya. Jadi kalau misalkan kalian menemukan soal seperti ini, inverse dari 4. 4 kebalikannya itu adalah negatif 4. Ada lagi soal, inverse dari negatif 6. Maka jawabannya adalah 6 karena kebalikannya negatif 6 itu adalah 6. Intinya seperti itu. Sekarang tentang pengurangan. Kita lihat di layar, 5 dikurangi 8. Bilangan kecil dikurangi dengan bilangan besar. Kalau di SD kalian, itu pasti sudah diajarkan bilangan besar dikurangi bilangan kecil. Contohnya, 10 dikurangi 7 sama dengan 3. 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Nah, kalau di SMP ini anak-anak, itu tingkat levelnya lebih tinggi. Jadi, lebih susah sedikit. Misalkan di layar 5 dikurangi 8. 5 itu adalah bilangan kecil dikurangi dengan bilangan besar. Caranya adalah 5 dikurangi 8 itu sama dengan 5 plus negatif 8. Jadi negatifnya itu punya 8, bukan punya 5. Nah, cara menghitungnya kita pakai konsep hutang. Jadi, yang angkanya negatif itu kita anggap hutang, yang angkanya positif kita membayarnya. Saya utang ke kamu 8. Kemudian saya bayar 5. Utang saya 8, saya bayar 5. Berarti utang saya kan masih ada. Karena utang saya masih ada, jadi negatifnya ditulis.
negatif 3. Jadi 5 dikurangi 8 itu hasilnya bukan 3, tapi yang benar adalah negatif 3. Seperti itu. Kemudian poin selanjutnya, seperti yang ada di layar kalian itu, kalau misalkan negatif bertemu dengan negatif, itu akan berubah operasinya menjadi positif. Diingat-ingat, kalau negatif bertemu dengan negatif, itu operasinya berubah menjadi positif. Kalian, kalau misalkan ini kalian rasa penting, kan ini tidak ada di layar, kalian tulis sendiri. Itu nanti akan menjadi nilai plus buat kalian. Jadi misalkan nanti ada ulangan atau UTS kalian yang jelek, karena kalian catatnya itu baik, catatannya rapi, lengkap, nanti akan saya tambah nilainya. Seperti itu. Kita balik lagi. Kalau negatif bertemu dengan negatif, operasinya akan menjadi positif. 6 ditambah 3 sama dengan 9. Seperti itu untuk konsep yang pengurangan. Diingat-ingat ya. Tadi penjumlahan sudah, pengurangan sudah. Sekarang tentang perkalian. Perkalian ini kalian harus sedikit menghafal bahwa seperti yang di layar, bilangan positif jika dikali bilangan positif hasilnya harus positif. Positif kali positif hasilnya positif. Kemudian negatif dikali positif sama dengan negatif. Positif dikali negatif sama dengan negatif. Kemudian negatif dikali negatif adalah positif. Diingat-ingat, kalian hafalkan konsep yang ini. Karena konsep perkalian yang ini itu pasti akan dipakai ketika kalian nanti kelas 8, kelas 9, SMP, bahkan di dunia pekerjaan pun juga dipakai. Konsep tadi sekarang kita coba latihan soalnya. Misalkan saya punya 4 dikali 3. Positif dikali positif, hasilnya harus selalu positif. Jadi 4 dikali 3 hasilnya adalah 12. Oke, selanjutnya. Negatif 5 dikali 2. Berarti bilangan negatif dikali bilangan positif menghasilkan bilangan negatif. Seperti itu. Kemudian 6 dikali negatif 2. 6 adalah positif, negatif 2 adalah negatif, positif dikali negatif menghasilkan negatif. Jadi negatif 12. Yang terakhir, negatif dikali negatif, tadi konsep yang tadi, negatif dikali negatif itu hasilnya adalah positif, menghasilkan 18. Seperti itu. Nah, anak-anak, karena kita tadi sudah belajar konsep tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, sekarang kalian coba kerjakan 8 soal yang sudah ada di layar kalian itu. Kemudian jangan lupa nanti pada saat pengiriman, kalian kirimkan jawaban kalian di buku tugas sekaligus dengan catatan kalian yang ada di buku catatan. Jadi nanti catatannya kalian kerjakan di buku catatan, dan untuk latihan soalnya kalian kerjakan di buku tugas. Seperti itu. Jika dirasa di video ini saya ngomongnya terlalu cepat, kalian boleh sekali pause video ini, kalian playback lagi, boleh seperti itu. Sekian pembelajaran pada hari ini, jangan lupa untuk mengumpulkan tugasnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.